celebrate. Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, biasa dipanggil Indah. 24S1 PGMI 0065, mahasiswi PGMI A semester 1, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 1 dengan mata kuliah Pendidikan Landasan Era Digital dengan dosen pengampu Ibu Elis Maria Ova, MPD. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang ilmu filsafat. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih, apa sih ilmu filsafat itu? Buat teman-teman yang belum tahu, apa sih ilmu filsafat itu? Simak video ini baik-baik ya. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta, kemudian sophia yang artinya kebijakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah suatu ilmu yang mencari kebijakan. Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang filsafat. Salah satunya yang pertama berdasarkan Puja Wijatna. Puja Wijatna mengatakan bahwasannya ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki sebab sedalam-dalamnya tentang segala sesuatu berdasarkan dari pemikiran belaka. Sedangkan menurut Hasbullah Bakri, ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari sebab segala sesuatu tentang alam semesta, ketuhanan, dan juga manusia. Dan ada juga karakteristik filsafat. Karakteristik filsafat terdiri dari yang pertama, 1. Memiliki sifat implikatif. Implikatif sendiri adalah merupakan pengetahuan baru. Jadi dengan kita belajar ilmu filsafat, kita mencari tahu suatu permasalahan sampai sedalam-dalamnya sehingga kita mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang terbaru. Kemudian yang kedua bersifat universal. Universal sendiri artinya bebas. Jadi dalam mempelajari ilmu filsafat ini kita bebas berpikir dan berpendapat. Yang ketiga, memiliki sifat tidak faktual. Tidak faktual artinya ilmu filsafat berpikir menggunakan logis atau sesuai kebenaran dan tidak berdasarkan imajinatif. Dan yang keempat, ada memiliki sifat berdasarkan nilai. Jadi dalam ilmu filsafat ini kita bisa menilai segala sesuatu dengan ilmu filsafat. Dan yang terakhir ada memiliki arti. Kemudian ada metode filsafat. Yang pertama ada analisis konseptual. Analisis konseptual yaitu menguraikan dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar untuk supaya lebih jelas dan memahami apa itu kebenaran. Yang kedua, argumen logis. Artinya menyusun argumen untuk mendukung atau menolak suatu posisi menggunakan logika untuk mengevaluasi suatu argumen. Selanjutnya ada refleksi kritis, yaitu mempertanyakan pandangan seseorang mengenai nilai-nilai yang belum didasari. Kemudian ada dialektika. Dialektika adalah proses tanya jawab. Jadi seseorang bertanya, kemudian alih-alih menjawab, kita malah balik bertanya. Jadi metode ini digunakan supaya seseorang itu berpikir kritis untuk menjawab, berpikir kritis untuk bertanya, berpikir kritis untuk menemukan masalahnya sendiri. Jadi dialektika ini membuat seseorang ini mempertanyakan apa yang ingin dia tanyakan, tetapi dia mengetahui jawabannya dengan cara dia berpikir kritis. Dan selanjutnya ada fenomenologi. Mereka berfokus pada pengalaman individu dan bagaimana mereka memahami dunia tanpa prasangka. Kemudian ada metode hermeneutika yang artinya memahami makna yang terkandung di. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman.